Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali semuanya. Kali ini Amri akan menyampaikan materi khusus untuk kelas 10 di semester 2, yaitu materi tentang atmosfer. Pengertian dulu ya. Pengertian dari atmosfer yaitu udara yang menyelimuti bumi, atau yang kedua kumpulan-kumpulan gas yang menyelimuti bumi. Ini ada daftar komposisi gas pembentuk atmosfer. Ada gas nitrogen ya, disimbolkan dengan N2, kemudian oksigen disimbolkan O2 ya. Ini kemudian di sisi yang terakhir, bilah yang terakhir, yaitu persennya ya. Nitrogen itu 78,08%, itu persennya. Kemudian oksigen 20,95%. Kemudian argon disimbolkan AR 0,93% ya. Kemudian karbon dioksida, berikutnya neon, metan, helium, hidrogen, dan xenon, serta yang terakhir yaitu ozon. Nah, ini susunan lapisan atmosfer dari bawah, dimulai dari troposfer ya, kemudian berikutnya stratosfer, kemudian berikutnya ada mesosfer, kemudian yang paling atas termosfer. Ini sebetulnya di atasnya ada lagi, yaitu eksosfer ya. Oke. Berikutnya kita akan kaji satu persatu, dimulai dari troposfer, lapisan yang pertama, yaitu lapisan yang terhubung langsung dengan bumi, yaitu terbawah ya. Ketebalannya di khatulistiwa itu bisa sampai 19 km, di kutub itu 8 km, atau rata-ratanya itu 11 km. Temperatur ya makin turun seiring dengan bertambahnya ketinggian, artinya semakin naik semakin turun suhunya 0,6 derajat Celcius tiap kenaikan 100 meter di atas permukaan laut. Kemudian terjadi gejala cuaca. Jadi di lapisan awal ini terjadi cuaca ya. Jadi mengapa penerbangan komersial tidak melewati lapisan ini? Karena menghindari terjadinya cuaca. Sehingga ketika ada penerbangan komersial itu biasanya menghindari lapisan ini. Tapi lapisan ini tidak bisa dihindari ketika mereka take off maupun terbang maupun turun ya. Berikutnya, sebagian besar massa atmosfer terdapat di sini ya, sebagian gasnya itu terdapat di sini. Berikutnya yaitu puncaknya dibatasi oleh tropopause. Kita masuk ke lapisan berikutnya atau stratosfer. Lapisan stratosfer berada di atas troposfer hingga ketinggian 50 km. Terdiri atas dua lapisan ya. Lapisan yang pertama yaitu lapisan isotermal dengan ketinggian 11-20 km. Temperatur tetap yaitu minus 60 derajat Celcius. Lapisan kedua yaitu lapisan inversi, artinya kebalikan dari lapisan sebelumnya. Jadi ketinggiannya 20-50, makin ke atas justru semakin tinggi ya. Jadi suhunya berbalik ya, seperti lapisan sebelumnya ya. Kalau lapisan di troposfer ya, lapisan yang awal yang tadi langsung terhubung dengan bumi, itu makin naik makin dingin, tapi kalau ini makin naik justru makin tinggi ya. Kemudian tempat konsentrasi gas ozon ya, pada ketinggian 15-35 km terdapat lapisan ozonosfer ya. Yang terakhir yaitu puncak dibatasi lapisan tropopause. Berikutnya kita naik ke atas ke lapisan mesosfer. Cirinya yaitu ketinggiannya di 50-85 km. Makin ke atas ya, temperaturnya makin rendah. Ini berbalik lagi, inversi lagi ya. Berbalik dengan lapisan sebelumnya tadi stratosfer. Tiap naik 1000 meter temperatur justru turun ya, 2,5-3 derajat Celcius. Suhu
pada posisi tertinggi ya, itu bisa sampai minus 90 derajat Celcius. Nah, puncaknya dibatasi oleh mesopause. Berikutnya lapisan termosfer, ya, ketinggiannya 85 sampai 500 km, dinamakan lapisan panas atau hot layer. Temperatur tinggi, ya, artinya tinggi sekali, bahkan bisa sampai 500 derajat Celcius karena molekul oksigen mengabsorpsi atau menyerap energi surya. Ya. Kemudian lapisan ionosfer pada ketinggian 60 sampai 600, di lapisan ini terjadi ionisasi. Ya. Artinya lapisan ini sangat bermanfaat di bidang komunikasi karena lapisan ini mampu memantulkan gelombang radio. Ya. Terdiri atas 3 lapisan. Lapisan D 60 sampai 120 km, pantulkan gelombang AM, ya, seperti kalian tahu AM gelombang radio. Kemudian lapisan E 120 sampai 180 km, pantulkan gelombang AM juga. Kemudian lapisan F itu 180 sampai 600 km, pantulkan gelombang pendek. Nah, lapisan yang terakhir yang mungkin tadi tidak termuat dalam gambar yaitu eksosfer. Ketinggiannya lebih dari 600 km, gravitasi bumi sudah berkurang di sini, ya, artinya sangat berbahaya untuk manusia, hewan dan sebagainya karena pengaruh luar angkasa sudah terasa. Kemudian yang terakhir itu molekul-molekul bergerak bebas. Ini ada sketsa susunan lapisan atmosfer, ya, dari bawah. Ini saya tunjukkan dari troposfer, ya. Stratosfer, mesosfer, ya, ini ada batas-batasnya. Ini pembatasnya ada tropopause, mesopause, ya, kemudian thermopause, ya, kemudian lapisan puncak. Berikutnya pengertian cuaca dan iklim. Cuaca, ya, keadaan rata-rata udara pada waktu yang relatif singkat dan pada daerah yang sempit. Kemudian iklim, keadaan cuaca rata-rata pada daerah yang luas dan dalam waktu yang lama. Itu perbedaan antara cuaca dan iklim. Jadi kalau cuaca itu rata-rata pada waktu relatif singkat, sedangkan iklim pada waktu yang agak lama. Misalnya cuacanya hari ini cerah, besok kemungkinan mendung, dan sebagainya. Itu rata-rata perharinya. Sedangkan iklim itu rata-rata per tahunnya misalnya, atau per 10 tahunnya, itu rata-ratanya gimana. Berikutnya ilmu cuaca itu dipelajari dalam ilmu meteorologi, dan ilmu iklim dipelajari dalam iklim atau di Indonesia ada badannya, ini ada badan meteorologi dan klimatologi yang menangani tentang keadaan cuaca di Indonesia. Kemudian unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsurnya yang pertama yaitu ada suhu atau temperatur, kemudian ada tekanan udara, ada kelembapan udara, ada keperawanan ya maksud saya, awan, ya, kemudian ada hujan, dan terakhir ada angin. Yang pertama kita bahas temperatur atau suhu. Keadaan panas atau dinginnya udara, ya, jadi panas dinginnya udara itu disebut suhu. Berikutnya sumber matahari. Sumber panasnya ini sumber dari matahari. Kemudian alat ukur untuk mengukur suhu yaitu termometer atau termograf. Isoterm yaitu garis hayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki suhu yang sama. Itu isoterm. Proses pemanasan langsung dan tidak langsung. Jadi artinya terjadinya perubahan suhu atau temperatur itu karena adanya sinar matahari baik langsung maupun tidak langsung. Pemanasan langsung, absorpsi, ya, penyerapan unsur-unsur radiasi matahari, ya, seperti terjadi di lapisan atas itu, ya, sehingga suhunya sangat panas, bisa sampai 500 derajat Celcius. Refleksi, pemanasan terhadap udara tapi dipantulkan kembali oleh partikel udara, ya, ini bisa terjadi di lapisan ozon, ya.
Kemudian ada difusi, penyebaran sinar gelombang pendek biru dan lembayung berhamburan ke segala arah ya. Sehingga seolah-olah langit itu warnanya biru ya, karena mata itu hanya mampu melihat gelombang pendek warna biru, sebetulnya tidak. Kemudian pemanasan tidak langsung, ada konduksi, matahari memberi panas pada tanah, kemudian diteruskan oleh lapisan udara di atasnya. Berikutnya ada konveksi, pemberian panas oleh gerak udara vertikal di atas. Kemudian ada adveksi, pemberian panas oleh gerak udara horizontal. Kemudian yang terakhir ada turbulensi, ini sedikit tertutup oleh video Pak Amri, pemberian panas oleh gerak udara yang tidak teratur atau berputar-putar. Ya. Faktor yang mempengaruhi besar suhu udara di suatu daerah. Yang pertama yaitu sudut sinar datang. Jadi sinar datanya berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kadang karena di daerah kutub, karena sudutnya miring, sehingga agak redup. Kemudian lama penyinaran sinar matahari, refleksi permukaan bumi atau ketinggian tempat. Yang keempat, banyaknya sedikitnya awan, ya. Jadi semakin banyak awan, semakin mendung. Nah, kemudian perbedaan letak bintang. Ini sih ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sedikit iklan. Kemudian tekanan udara. Ya. Tekanan udara bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas wilayah tertentu. Alat ukur tekanan udara ada barometer, satuannya yaitu milibar. Oke. Semakin tinggi tempat, maka tekanannya makin berkurang. Ya, jadi kalau kita ke tempat yang agak tinggi, ya misalnya di daerah Petung atau daerah Lebak Baran, itu justru tekanan udaranya makin rendah. Artinya kandungan udara atau kandungan oksigennya semakin sedikit, sehingga sangat berbahaya. Kadang para pendaki itu kadang bisa saja dia dalam keadaan bahaya ketika mendaki. Kemudian isobar, garis hayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki tekanan yang sama. Kemudian kita masuk ke berikutnya, yaitu kelembapan relatif. Kelembapan relatif yaitu perbandingan jumlah uap air yang terkandung dalam udara dengan jumlah maksimum uap air yang dapat dikandung oleh udara pada suhu dan tekanan yang sama. Rumusnya ini ada rumusnya ya. Kelembapan relatif, kelembapan mutlak dibagi kelembapan maksimum dikali 100%. Yang keempat yaitu keperawanan atau coolness atau awan ya. Yang pertama, awan adalah kumpulan tetesan air, pengertiannya dulu ya, atau kristal-kristal es di dalam udara yang terjadi karena pengembunan ya, atau pemadatan udara setelah melampaui keadaan jenuh. Berikutnya, titik-titik awan sebenarnya bukan air ya, murni, melainkan inti kondensasi yang dikelilingi embun atau kristal-kristal garam. Yang ini masih tentang awan. Ini macam-macam awan, nanti kamu bisa searching di Google ya, bentuknya seperti apa. Ini hanya nama-namanya saja dulu ya. Kalian bisa lihat ya. Jadi ada yang bentuk seperti bulu domba dan sebagainya ya. Nanti ini untuk tugas kamu di sesi berikutnya untuk mencari ya, macam-macam awan ya. Baik itu jenis awan tinggi, awan menengah, awan rendah ya. Sampai Oke, mungkin saya akhiri dulu sampai di sini ya. Nanti materinya kita akan lanjutkan di sesi yang kedua dengan materi yang sama, yaitu materi atmosfer ya. Jadi kita potong dulu sampai di sini ya. Tapi jangan lupa tadi tugasnya yaitu kamu mencari gambar-gambar jenis awan
yang sudah disebutkan di sini. Ya. Nanti tugasnya dikumpulkan di Pak Amri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum